Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Walaupun namanya pesawat sederhana, bukan berarti kita akan membahas pesawat seperti ini ya. Tapi pesawat sederhana adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha. Usaha itu apa sih? Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Contohnya, jika ada kuda yang menarik kereta dan mengakibatkan kereta tersebut bergerak, maka bisa dikatakan bahwa kuda tersebut melakukan usaha. Atau ketika kita mendorong meja tersebut bergerak dan itu berarti kita telah melakukan usaha. Jadi usaha itu adalah energi yang kita salurkan ke suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Pesawat sederhana ada 4 jenis. Yang pertama ada tuas atau biasa disebut juga dengan pengungkit. Ini merupakan salah satu contohnya ya, di mana tuas atau pengungkit digunakan untuk memindahkan suatu benda yang berat. Kemudian yang kedua ada katrol. Katrol ini biasa digunakan untuk menimba air. Kemudian ada bidang miring. Salah satu penerapan konsep bidang miring yaitu pada tangga. Jadi tangga itu menerapkan konsep bidang miring. Kemudian yang keempat ada roda berporos. Biasanya roda berporos ini diterapkan atau ada pada sepeda atau roda bermotor. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuas atau pengungkit itu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama, maksudnya 5. Yang pertama ada titik tumpu. Titik tumpu merupakan tempat tumpuan bagi pengungkit. Nah, ini adalah titik tumpu. Kemudian ada titik beban. Titik beban merupakan titik atau tempat meletakkan beban atau benda. Sedangkan yang ketiga ada titik kuasa. Titik kuasa adalah titik yang diberikan gaya atau yang diberikan usaha. Kemudian ada yang namanya lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu sampai ke titik kuasa. Jadi jarak antara titik yang ini sampai ke titik sebelah sini. Nah, itu namanya lengan kuasa. Kemudian ada lengan beban. Kalau lengan beban, jarak antara titik tumpu ke titik beban. Jangan sampai tertukar ya antara titik tumpu, titik beban, titik kuasa, lengan kuasa, dan lengan beban. Nah, ini jenis-jenis pengungkit atau tuas. Jadi, tuas itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa yang membedakan 3 jenis tuas tersebut? Yang membedakan adalah letak antara titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya. Kalau tuas jenis pertama, yang berada di tengah adalah titik tumpu. Di sebelah kiri kanannya titik kuasa ataupun titik beban. Tapi ini kalau ditukar juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sini titik beban, di sini titik kuasa juga nggak masalah. Yang penting yang berada di tengah, titik yang berada di tengah adalah titik tumpu. Seperti ini. Contohnya adalah pada gunting. Kalau kalian memperhatikan gunting, bagian tengah gunting ada titik tumpu. Nah, yang seperti ini merupakan titik tumpu. Dan bagian untuk memotong kertasnya disebut dengan titik beban. Kenapa? Karena beban merupakan benda yang akan dipotong. Kemudian ada titik kuasa. Titik kuasa ini adalah titik di mana lengan kita memegang gunting. Jadi lengan kita melakukan usaha dan menyalurkan gaya tersebut ke suatu benda, maka itu disebut dengan titik kuasa.
Kemudian ada tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis kedua, titik yang berada di tengah adalah titik beban. Sedangkan titik kiri kanannya adalah titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya adalah pada alat untuk membuka botol. Biasanya ketika kita membuka botol, di sini adalah titik di mana kita memegang botol tersebut dan memberikan gaya. Kemudian yang ini ada titik beban, adalah titik di mana tempat meletakkan tutup botolnya, dan ini adalah titik tumpu. Selanjutnya ada tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ketiga, titik yang ada di tengahnya adalah titik kuasa, sedangkan titik yang ada di kiri kanannya adalah titik beban dan titik tumpu. Contohnya adalah pada pinset. Ketika kita menggunakan pinset, maka lengan kita akan menekan pinset bagian tengahnya. Sedangkan ujung pinsetnya kita gunakan untuk mengambil benda, maka disebut dengan titik beban, dan yang titik tumpunya adalah titik tumpuan pada pinset tersebut. Nah, ini adalah contoh lain dari tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Kita bisa lihat kalau tuas jenis pertama, contoh lainnya selain gunting ada jepit rambut, tang, terus ada klip kertas, dan palu. Sedangkan tuas jenis kedua yaitu ada gerobak. Nah, ini kalau misalkan pada gerobak, ini merupakan titik bebannya ada di tengah ya, titik kuasanya ada di ujung sebelah sini, dan ini merupakan titik tumpunya atau roda tersebut. Kemudian ada handle rem, ada pemotong kertas, ada pemecah kacang, dan pembuka botol. Sedangkan tuas jenis ketiga salah satunya adalah untuk mencapit makanan, staples, terus cangkul, dan juga sekop. Kemudian ada rumus tuas. Rumus tuas yang ini adalah KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. KM merupakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini tidak ada satuannya ya. Keuntungan mekanis itu keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan pesawat sederhana. Kemudian ada W. W ini simbol untuk berat beban, satuannya adalah Newton. Kemudian ada F besar. F besar ini untuk gaya, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya meter, dan LB lengan beban, satuannya juga meter. Nah, ini ya, ini titik tumpu, terus titik kuasa. Titik kuasa itu simbolnya F atau gaya ya. Terus ada beban itu simbolnya W. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa berarti lengan kuasa disebutnya. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan titik beban disebutnya lengan beban. Jangan sampai tertukar ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu beban dengan berat 32 Newton terletak di ujung pengungkit pada titik beban. Panjang lengan beban adalah 20 cm dan lengan kuasanya 60 cm. Tentukanlah besar gaya dan keuntungan mekanisnya. Kalau misalkan kita gambarkan tuasnya, maka penampakannya akan seperti ini, di mana beratnya adalah 32 Newton. Berarti ada benda yang memiliki berat 32 Newton yang diletakkan di ujung pengungkit. Kemudian panjang lengan bebannya 20 cm. Berarti lengan beban itu kan jarak dari titik tumpu ke titik beban. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 20 cm. Kemudian lengan kuasanya 60 cm. Nah, lengan kuasa berarti dari titik tumpu ke titik kuasa. Yang ditanyakan adalah tentukanlah besar gaya dan keuntungan mekanisnya. Yang ditanyakan gaya. Jadi, untuk mengangkat benda
yang beratnya 32 Newton, kita harus mengeluarkan gaya berapa besar ya. Dan keuntungan mekanisnya berapa ketika kita menggunakan tuas tersebut. Untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, biasakan kalian tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Dari soal ini, yang diketahuinya adalah W atau berat bebannya adalah 32 Newton, kemudian lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 60 cm. Yang ditanyakan adalah, nah untuk yang ditanyakan identifikasi dari soalnya, baca baik-baik soalnya. Tentukanlah besar gaya dan keuntungan mekanisnya. Berarti yang ditanyakan adalah gaya dan keuntungan mekanis. Gaya disimbolkan dengan F dan keuntungan mekanis simbolnya adalah Km. Oke, langsung kita jawab. Rumusnya masih ingat ya? W per F sama dengan LK per LB. Jadi kita tulis di sini W per F sama dengan LK per LB. Setelah menulis rumusnya, masukkan angka-angkanya. W-nya berapa? W-nya adalah 32. Tahu dari mana? Lihat dari yang diketahui. Kemudian F-nya berapa? Lihat yang diketahui. Nggak ada F, karena F itu yang ditanyakan. Berarti tulis kembali F-nya di sini. LK-nya adalah 60 cm. Kenapa kok di sini ditulis 0,6? Karena dirubah terlebih dahulu ke meter. 60 cm sama dengan 0,6 meter. Kemudian LB-nya juga sama. Ya, LB-nya 20 cm diubah ke meter, hasilnya adalah 0,2 cm, 0,2 meter. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, dikali silang. Ya, kalau dikali silang berarti F dikali dengan 0,6. Ya, hasilnya ditulis di sini. F dikali 0,6. Kemudian 32 dikali dengan 0,2. Maka ditulis 32 dikali 0,2. Kalau sudah dimasukkan angkanya, sudah dikali silang, tinggal dihitung. F dikali 0,6 nggak bisa kan? Karena F ini bukan huruf. Kemudian 32 dikali 0,2. Hasilnya adalah di 6,4. Kemudian tulis di sini F sama dengan 6,4. 0,6-nya nyebrang ya, pindah ke arah, pindah sisi ke sebelah kanan. Karena berpindah sisi, maka harus dibagi. Hasilnya 6,4 dibagi 0,6. Jadi F-nya sama dengan 6,4 dibagi 0,6 adalah 10,67 Newton. Jadi F-nya adalah 10,67 Newton. Kemudian yang belum selesai sampai sini. Kenapa? Karena kita baru mencari F-nya, sedangkan yang ditanyakan adalah F dan keuntungan mekanisnya. Untuk mencari keuntungan mekanis sangat mudah. Kalian hanya perlu menggunakan salah satu rumus ini. Kalian mau menggunakan rumus W per F atau LK per LB. Hasilnya akan sama. Kita cari angka yang lebih mudah. Misalnya, pilih salah satu ya, mau rumus W per F atau rumus LK per LB. Misalnya di sini kita menggunakan rumus LK per LB. Km sama dengan LK per LB. LK-nya 0,6 ya. Ini 0,6 dan LB-nya 0,2. Hasilnya adalah 3. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut adalah 10,67 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 3. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk memudahkan gerak benda.
Contoh beberapa aplikasi bidang miring dalam kehidupan, yaitu ketika para pekerja akan memindahkan benda ke dalam truk, ya, daripada mengangkat benda tersebut secara vertikal, lebih mudah menggunakan papan yang diletakkan miring seperti ini. Ya, ini juga sama. Konsep bidang miring digunakan juga ketika membuat suatu tangga. Ya, ini bisa dilihat bahwa tangganya tersebut menerapkan konsep bidang miring. Prinsip bidang miring. Semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gaya dikerjakan akan semakin besar. Mungkin ketika kalian pernah bertanya, kenapa jalanan di daerah pegunungan atau ketika kalian main ke daerah puncak, kenapa jalannya dibuat berkelok-kelok? Karena jalanan tersebut dataran tinggi dan sengaja dibuat landai agar kita mengeluarkan gaya yang lebih sedikit. Contohnya, nah ini merupakan bidang miring yang dibuat landai. Landai itu tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian yang B ini ada bidang miring yang landai. Ibaratnya gini, ketika kalian lagi jalan kaki terus nemuin tanjakan, ya, tanjakannya tuh ada yang benar-benar curam, benar-benar tanjak, dan ada yang sedikit landai, ya, seperti ini. Ketika kalian berjalan nanjak tersebut, kira-kira kalian akan merasa lebih capek melewati jalan yang seperti apa, yang A atau yang B. Yang pastinya akan lebih capek ketika kita berjalan di jalan yang curam atau yang nanjak banget, ya. Tapi ini kan sedangkan yang A jalannya itu sedikit landai, jadi ketika kita jalan pun tidak akan terlalu capek. Kenapa? Karena gaya atau usaha yang kita keluarkan lebih sedikit. Sama halnya ketika di jalan-jalan daerah dataran tinggi atau pegunungan. Kenapa dibuat berkelok-kelok? Karena untuk memudahkan agar gaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Rumus bidang miring sama dengan rumus pada tuas atau pengungkit. Bedanya, di sini tidak ada lengan kuasa ataupun lengan beban, tapi diganti dengan S dan H, ya. Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Km-nya adalah keuntungan mekanis, W-nya adalah berat beban, satuannya Newton, F-nya gaya kuasa, satuannya juga Newton, S merupakan panjang bidang miring, satuannya meter. Nah, ini adalah panjang bidang miring, berarti ini ya. Nah, ini adalah S, kemudian ada tinggi bidang miring. Kalau tinggi bidang miring berarti ini. Dimana tinggi bidang miring simbolnya adalah H. Satuannya adalah meter. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah peti didorong pada bidang miring untuk dinaikkan ke atas truk. Membutuhkan gaya 200 Newton. Tinggi bidang miringnya yaitu 1 meter. Dan panjang bidang miringnya 2 meter. Berapa berat peti tersebut dan berapa keuntungan mekanisnya? Kalau diilustrasikan pada gambar berarti seperti ini ya. Sekarang kita identifikasi yang diketahuinya. Yang pertama diketahui adalah S. S itu panjang bidang miring. Berarti panjang bidang miringnya adalah 2 meter. Ya, di sini tertera 2 meter. Kemudian H. H itu adalah tinggi bidang miring. Tinggi bidang miringnya adalah 1 meter. Kemudian ada F atau gayanya adalah 200 Newton. Nah, ini ya, ada gaya 200 Newton. Yang ditanyakannya adalah berapa berat peti tersebut. Berarti karena yang ditanyakan berat berarti W dan keuntungan mekanisnya ya ini. Berarti ini salah nih. Ini maksudnya adalah W dan KM. Ya bukan F, ini salah. Kemudian dijawab.
W per F, rumusnya sama ya, W per F sama dengan S per H. W-nya kita nggak tahu W-nya berapa, karena W-nya adalah yang kita cari. F-nya 200 ya. Kemudian ada S-nya, S-nya adalah 2, H-nya ada 1. Sama seperti yang sebelumnya, dikali silang ya. Karena yang ditanyakannya adalah W, maka yang pertama yang dikali adalah W dikali 1. W dikali 1, kita tulis di sini W kali 1 ya. Kemudian ada 200 kali 2, ditulis di sini. Setelah ditulis kita hitung. W kali 1 nggak bisa ya, maka tulis ulang. Kemudian 200 kali 2, hasilnya adalah 400. W kali 1, W-nya tulis ini. Kemudian 400, satunya berpindah sisi ke sebelah kanan. Karena berpindah sisi, maka harus dibagi. 400 dibagi 1, hasilnya adalah 400 Newton. Berarti berat peti tersebut adalah 400 Newton. Kemudian keuntungan mekanisnya. Untuk mencari keuntungan mekanis, pilih salah satu rumusnya. Kita mau pakai rumus W per F atau S per H. Cari angka yang mudah. Di sini angka yang mudahnya adalah 2 sama 1 ya. Karena 2 itu S dan 1 adalah H, maka kita gunakan rumus S per H saja. Nah, Km sama dengan S per H. S-nya 2, H-nya 1, maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Sekarang Ibu mau membuktikan bahwa untuk mencari Km itu bisa pakai rumus yang W per F atau S per H, karena hasilnya sama aja. Sekarang kita coba rumus W per F ya. Km sama dengan W per F. W-nya 400, F-nya adalah 200 ya. Nih, W 400, F-nya sini 200. Hasilnya adalah 2. Sama kan? Ya. Jadi mau pakai rumus S per H atau W per F sama aja, hasilnya 2. Jadi kalian cukup pilih salah satu rumus aja. Jadi berat peti tersebut adalah 400 Newton dan keuntungan mekanis yang diperoleh adalah 2. Selanjutnya ini ada latihan, kalian kerjakan di buku IPA, kemudian soalnya ditulis terlebih dahulu ya. Untuk mengerjakan soal ini, baca baik-baik soalnya, jangan sampai tertukar ketika mencari yang diketahui ya. Misalkan mana gaya, mana lengan beban, mana lengan kuasa, mana berat, jangan sampai tertukar. Sampai di sini dulu materi mengenai tuas dan bidang miring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.